Before the captain, Billy Orban. الله الله فليسلكها من جديد عاد Demi Erling Haaland, PSG akan singkirkan Messi dan juga Neymar. Klub raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain mulai dikaitkan dengan striker Manchester City yaitu Erling Haaland. Les Parisiens ditenggarai akan menyingkirkan Neymar dan Lionel Messi demi pemain internasional Norwegia tersebut. Langkah ini diambil karena Paris Saint-Germain atau PSG baru saja mendapat pukulan telak akibat tersingkir dari ajang Liga Champions karena mereka dijegal oleh Bayern Munchen. Meski bertabur bintang, Paris Saint-Germain atau PSG tak berdaya menghadapi klub elit Liga Jerman tersebut. PSG pun kalah 0-3 secara agregat pada babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Setelah kalah 0-1 di kandang sendiri pada bulan lalu, PSG kembali harus menelan pil pahit saat tandang ke Allianz Arena pada Rabu pekan lalu. Klub berjulukan Les Parisiens ini pun kalah 0-2 pada leg kedua. Dan hasil ini mengubur impian PSG merengkuh gelar juara Liga Champions. Padahal, klub ibu kota Perancis ini sudah memiliki skuad mewah yang diharapkan bisa mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi kuping besar tersebut. Ya, Liga Champions sendiri menjadi satu-satunya trofi yang belum pernah digenggam oleh PSG. Lalu nama striker Manchester City Erling Haaland pun mulai mengemuka. Sosok berusia 22 tahun tersebut siap diboyong ke Parc des Princes untuk menggantikan posisi Neymar dan Messi sebagai tandem Mbappe di lini depan PSG. Dikutip dari Marca, media Prancis pun melaporkan bahwa PSG ingin mendatangkan Haaland. Dan Les Parisiens pun siap mengaktifkan klausul pelepasan Haaland yang diperkirakan mencapai 200 juta euro atau sekitar 3.291 triliun rupiah. Laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions baru saja selesai malam tadi mempertemukan tuan rumah Manchester City versus RB Leipzig. Dengan kemenangan ini, Manchester City memastikan tiket ke perempat final. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan.
Kata Guardiola, inilah keunggulan Arsenal yang tak dimiliki oleh Man City. Manchester City terus berupaya mendesak Arsenal di persaingan gelar Premier League. Pep Guardiola pun menyebut satu keuntungan dari The Gunners yang tak dipunya oleh timnya. Manchester City sempat menipiskan selisih dengan Arsenal di pucuk klasemen menjadi 2 poin setelah menang 1-0 atas Crystal Palace pada akhir pekan kemarin. Tapi kemudian Arsenal merespons dengan kemenangan telak 3-0 atas Fulham. Alhasil, Arsenal merestorasi keunggulan 5 poin atas Manchester City. Dengan 11 laga tersisa, Manchester City pun tak punya cukup banyak waktu untuk mengejar rivalnya tersebut. Manajer Man City Pep Guardiola mengakui Arsenal pantas diunggulkan. Ia pun menyebut satu hal yang menjadi modal besar klub London Utara tersebut. Arsenal masih favoritnya karena mereka memimpin. Mereka pun tampil luar biasa di paruh pertama musim, sedikit menurun lalu bangkit kembali, kata Guardiola dilansir dari Metro. Mereka sudah bertahun-tahun tak memenangi Premier League dan itu memberikan bantuan ekstra untuk memenangi pertandingan di menit ke-93 dan ke-98. Itulah sesuatu yang mereka punya dan kami tak punya, karena kami juara 2 kali beruntun, tambah manajer asal Catalunya tersebut. Kevin De Bruyne dapat sentilan dari Pep Guardiola. Kevin De Bruyne mendapat peringatan dari pelatihnya di Manchester City, Pep Guardiola, untuk menaikkan standar penampilan. Kevin De Bruyne masih rajin memberikan assist untuk Manchester City pada musim 2022-2023. Dia pun mencatatkan total 18 umpan berbuah gol di semua ajang musim ini. Namun, gelandang asal Belgia itu mulai jarang muncul secara teratur di daftar starter The Citizens, terutama setelah Piala Dunia 2022. Pemain berusia 31 tahun itu memulai pertandingan dari bangku cadangan pada 3 laga terakhir Man City di Liga Inggris. Pep Guardiola meminta ex-pemain VfL Wolfsburg dan Chelsea itu memperbaiki standar penampilannya di sisa musim ini. Musim yang sulit untuk semua orang karena Piala Dunia dan banyak hal. Jadi saya tidak akan mengajari Kevin lagi, kata Guardiola dikutip dari ESPN. Dia bisa kembali bangkit. Saya senang dia mempraktekkan prinsip dasar dan melakukannya dengan bagus. Kevin sanggup membuat umpan, mencetak gol, dan melihat operan lebih bagus dari siapapun. Akan tetapi, saya punya kepercayaan kalau kemampuan dia akan meningkat dan lebih bagus dengan hal-hal yang simpel, seperti tidak kehilangan bola, mobilitas, serta kapasitas untuk aktif bergerak. Kalau hal-hal mudah dilakukan dengan sempurna, Man City akan berada di momen yang tepat. Kami bisa bergerak menyerang, bertahan, dan ketika kami bisa menyerang dan mendapatkan momen untuk mengoper, hanya Kevin De Bruyne yang bisa melakukannya, tutur Guardiola lagi.